Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, bahagia selalu. Adik-adik yang kami hormati, Pak Sanggono, Pak Sibi, Pak Anggit, dan adik-adik semuanya, saya hari ini datang berdua dari BKKPII. Saya Sri Baini Inten Cahyani, Ketua BKKPII. Lalu di sini ada Pak Arief Kuswanto, Pak Arief. Ini adalah Sekjen, Sekretaris, ya, yang kami ada satu kepengurusan yang baru dilantik, baru disahkan, tapi dilantiknya nanti pada tanggal 9 November. Disahkan pada tanggal 14 Oktober, jadi baru ya. Kalau di BKKPII, wakil ketua otomatis jadi ketua. Nah, Undang-Undang 11 diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Di sini lebih kepada bagaimana teknisnya, ya. Lalu visinya menjadi pendorong kemandirian bangsa dan sebagai agen perubahan dan pembangunan. Kita tahu insinyur akan melekat pada kalimat apa? Infrastruktur industri, ya. Berdirinya cukup lama, 52, dan di mana berdirinya dan siapa foundernya? ITB adalah yang memberikan kontribusi dari situ. Jadi dari sejak 52 sampai 2000 berapa ya? 2010-an dipegang ITB. Visinya menjadi organisasi profesi yang mampu menjembatani antara perguruan tinggi, pemerintah, industri menjadi satu kesatuan yang bersinergi dalam menunjang keinsinyuran, khususnya dalam hal ini kimia. Ada badan kejuruan sipil, ada badan kejuruan teknik industri, ada badan kejuruan kelautan, pertanian, dan sebagainya, ya. Jadi itu semua yang kaitannya dengan insinyur. Kami memiliki moto BKKPII ini adalah Rumah Insinyur Kimia Indonesia. Mengapa disebutnya rumah? Home, gitu ya. Karena supaya nyaman. Karena kita adalah organisasi nirlaba yang berisi sekumpulan para insinyur-insinyur dengan berbagai peran dan bidangnya masing-masing. Kalau kita bicara SWOT, ya, kelemahannya tahu, tapi potensinya, peluangnya ada, kekuatannya tahu, tapi ancamannya juga ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu, inilah harapannya, perkumpulan ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Maka kami ingin menjadi mitra pemerintah yang bisa memberi masukan-masukan agar apa? Agar industri efektif, agar industri berkembang, khususnya industri kimia, agar peran-peran ini bisa, peran-peran insinyur ini yang menjadi human capital. Sekarang adik-adik paham ya, bahwa SDM itu adalah sumber daya manusia. Bukan bicara mengenai human resources lagi, tetapi menjadi human capital. Sangat berbeda antara human resources dengan human capital. Human resource ya dieksploitasi. Para pegawai dieksploitasi karya-karyanya untuk kepentingan perusahaan. Tapi kalau human capital, itu adalah modal. Capital, modal. Jadi para pegawai ini adalah modal. Setiap keunikan-keunikan, keahlian-keahlian, spesialisasi yang dimiliki oleh pegawai itu akan menjadi modal bagi perusahaan, ya, untuk tumbuh berkembang dan menjadi ciri khas. Nah, itulah bedanya mengenai human capital. Jadi nanti treatmentnya akan berbeda. Makanya kurikulumnya juga kurikulum berbasis kompetensi. Karena kompetensi ini sebenarnya adalah perpaduan antara skill dan knowledge. Ya, skill dan knowledge. Ini value dari BKKPII 3C, kompeten, sudah pasti. Sudah sampai lulus adalah syarat ya. Kalau nggak lulus-lulus nanti kandidat insinyur ya. Kalau kandidat doktor itu banyak. CD itu udah banyak karena memang menyelesaikannya agak susah ya. Saya hampir 5 tahun
Jadi dokternya aja saya sudah nyari tempat yang swasta. Karena kalau yang negeri, saya pasti di DO. Sudah tahu sendiri saya. Ya, jadi direksi pasti nggak mungkin saya fokusnya di situ. Sambil di sela-sela Sabtu Minggu ambil cuti. Ya. Kolaborasi. Kami akan berkolaborasi, tidak mungkin kami tidak kolaborasi. Sebagai mitra pemerintah, kolaborasi dengan pemerintah, dengan semua stakeholder, multi stakeholder, industri, ya. Pentahelix kami akan mainkan di sana dan BKKPII sebagai penjahitnya. Penjahitannya itu BKKPII, ya. Karena kaki kami ini isinya rumah insinyur itu ada rumah akademisi, ada rumah insinyur yang ada di pemerintah, ada rumah insinyur yang ada di pelaku usaha, ada rumah insinyur yang ada di media, ada rumah insinyur yang ada di masyarakat community, asosiasi dan sebagainya. Itulah yang bisa kami lakukan sebagai dalam bentuk kolaborasi. Dan terakhir, care. Kami peduli bahwa kami teman-teman yang sukses, ya, teman-teman insinyur yang sukses akan menggandeng tangan adik-adik yang mahasiswa, akan menggandeng tangan teman-teman alumninya atau non alumninya yang sama-sama untuk bisa sama-sama maju. Sekilas tadi ada Dewan Pembina, Pak Nanang Untung sebagai Ketua Dewan Pembina, pengurus pusat saya sebagai Ketua Umum, lalu Majelis Uji Kompetensi MUK, ketuanya siapa Mas? Yoga, Pak Yoga, Pak Hari Supriyadi, lalu kemudian ada pengurusannya adalah 3 tahun, ya. 3 tahun Ibu cuma sampai 2024 sampai 2027. Nanti 2027 Ibu naik menjadi Dewan Pembina, wakilnya Ibu akan menjadi ketua. Saya harapkan nanti ke depan akan ada banyak gender juga, ya. Ini baru saya pionirnya, supaya ada sedikit bunganya gitu ya semuanya begini. Nanti tiba-tiba oh ya pas warnanya juga agak nyejreng sedikit kerudungnya, jadi jadi udah kelihatan gitu ya. Sekarang ini coba kita lihat PII ada 87.000. Coba lihat, kasihan banget ya. Ini kita cuma 4.000 loh. 4.000 aja yang tidak aktif itu 2.000. Tidak aktif itu apa maksudnya? Lupa bayar iuran anggota, cuman lupa. Gitu. 300.000 per tahun itu lupa. Gitu. Jadilah tidak aktif. Karena begitu bayar jadi aktif. Sebenarnya itu. Ya. Prosedurnya gampang, online. Setelah 3 tahun ya, ingat-ingat online, masuk, lalu data-datanya ini, lalu kemudian mengisi. Memang banyak pertanyaan yang agak jelimet karena ingin mengasah kemampuan adik-adik dalam menganalisa seperti apa, kemampuan adik-adik di dalam memahami keteknisan itu seperti apa. Lalu bagaimana, apakah adik-adik kalau tadi IPP itu adik-adik masih memerlukan bantuan dari supervisor enggak? Adik-adik bisa mandiri enggak? Independen enggak? Gitu ya. Kemudian lingkupnya, skopnya itu masih simpel enggak yang ditangani? Ataukah sudah kompleks? Cukup lumayan, ada 15 bab. Ya, mengapa perlu undang-undang keinsinyuran tadi? Andal dan profesional. Karena kita bicara nilai tambah yang berdaya guna, yang berhasil guna, dan value added-nya. Ya, ada perlindungan, kewajiban kita untuk melindungi terhadap masyarakat karena kalau terjadi one prestasi, kalau terjadi accident yang menimbulkan korban jiwa, itu berbahaya. Ya, akan ditelusuri root cause-nya, adakah bicara error, human error. Ya, kalau sistem sudah kelihatan, technical error kelihatan, sistem error kelihatan. Ya, tapi kalau human error akan ditelusuri. Apakah sudah memenuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan bagaimana kompetensi dari pelaksana atau pengambil pelaksana di lapangannya, pengampu kegiatannya tersebut. Kemudian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Ya, tujuannya memajukan peradaban, daya saing negara kita, dan meningkatkan kesejahteraan. Bab 1 biasa ketentuan umum, isinya definisi apa yang maksud ini, maksud dan tujuan dan sebagainya. Bab 2 tujuan dan lingkupnya, ya, berdasarkan ada 9 azas
Profesional, adik-adik ingat kalau kita bicara profesional, ya, adalah bicara keahlian. Saya ingin menitipkan ibu besar di korporasi, korporasinya BUMN, dan BUMN lumayan besar, ya, sangat erat dengan audit, ya. Adik-adik suatu saat akan sampai kepada posisi, apakah itu quality control, ya, quality assurance, jangan lupa. Jadi kalau kita bicara sustainable, itu adalah bicara di setiap aspek. Cakupan keinsinyurannya ada disiplin teknik, ya. Disiplin tekniknya ada 7, kebumian dan energi, rekayasa sipil, industri, konservasi dan pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan perkapalan, astronotika. Lalu di bidangnya ada teknik dan teknologi, pengembangan, konsultasi, rancang bangun, konstruksi, industri, eksplorasi, sumber daya mineral, penanaman peningkatan pembangunan sumber daya alami, dan pemeliharaan aset, pengoperasian, dan sebagainya. Ya. Standar profesi keinsinyurannya ada standar layanan, kompetensi standar kompetensinya, program profesinya, standar pengembangan berlanjutan. Program profesi, ini yang saya sampaikan adik-adik. Jadi nanti adik-adik meskipun ST, kalau sudah mengikuti pendidikan program profesi insinyur, maka adik-adik di depannya insinyur. Insinyur, bla 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 bla, IPP. Bla 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 bla, IPN. Ya, itu diselenggarakan oleh siapa? Ada perguruan tinggi, ITB juga ada ya, Pak Sanggono, ya, baik. Itu seperti itu ya. Registrasi. Nah, ini STRI, ini juga akan ada ya, sertifikat kompetensi insinyur ya, diberikan setelah lulus uji kompetensi. Seperti ini itunya. Ini adalah surat teknik registrasi insinyur, STRI, surat tanda registrasi insinyur. Kalau ini SIP, sertifikat insinyur profesional. Ya. Nah, ini dia adik-adik bedanya IPP, IPM, lalu kemudian IPU. Perbedaannya adalah yang pertama sudah bisa independen, sedikit asisten bantuan dari supervisornya, ya, tapi kompleksitasnya adalah kompleksitas ringan, simple, sederhana, dan moderat. Kalau sudah ke IPM, ini adalah sama, simple, moderat, tetapi sudah tanpa bimbingan dari supervisor, jadi dia bisa mandiri, melakukan aktivitas dan sebagainya, perancangan dan sebagainya, mandiri. Lalu kemudian IPU-nya adalah sudah multidisiplin. Jadi ada ekonomi dan sebagainya akan masuk di situ. Ya. Next. Nah, ini kalau kita bicara akademik, ada profesi, ada vokasi. Ya. Seperti ini kira-kira gambarannya. Semuanya bisa akan masuk untuk mendapatkan profesi. Dari sisi keprofesiannya bisa dari terapan maupun dari akademisi. Perjalanannya seperti ini kira-kira ya. Adik-adik mulai dari mata kuliah 1, kemudian lulus, lalu ngambil PPI, lalu lulus lagi, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mengapa perlu tadi memenuhi undang-undang? Jadi kita bukan bicara keputusan menteri, bukan. Keputusan dirjen, bukan. Tapi kita bicara undang-undang, di mana undang-undang itu adalah disahkan oleh DPR. Mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi ini adalah wakil rakyat. Gitu ya. Jadi tingkatannya, ya, keharusan untuk mendapatkan profesi insinyur ini adalah suatu keharusan. Gitu. Ya. Di sini insinyur asing juga ada, tetapi insinyur asing juga wajib. Ini nih. Ini yang barangkali Mas Arif nanti kita akan masuk kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan technical advisor. Lalu kemudian habis setelah itu dalam waktu 5 tahun, karena itu masa berlakunya 5 tahun. Di dalam 5 tahun kita harus mengambil berkelanjutan, pendidikannya berkelanjutan. Jadi ada kursus-kursus dan sebagainya. Insinyur asing, apa hak dan kewajibannya ada di sini. Saya lanjut saja, ini sudah hal yang biasa, kita memberikan informasi data wajib diberikan kepada para pengguna,
pengguna wajib memperoleh dan sebagainya ya. Lalu kemudian ini Dewan Insinyur ini ternyata saat ini belum terbentuk ya, masih di bawah PII. Nah, ini PII-nya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, perjalanannya dari 52, adik-adik senang ini coba perhatikan di ITB. Jadi adik-adik cukup harus berbangga bahwa ITB adalah memiliki satu milestone pendirian PII. Jadi kalau adik-adik tidak meramaikan sendiri PII, sayang, wong adik-adik lahir dari sini. Adik-adik harus membesarkan karena nama ini nama besar. Ya, nama ini nama besar. Lalu kode etik. Nah, ini ada kode etik adik-adik. Kode etik itu seperti biasa, kalau kita bicara mengenai 9 azas, dipatuhi, sudah pasti comply terhadap kode etik. Kode etik akan terlanggar apabila dari 9 azas tersebut, itu ada yang tidak dipenuhi. Ya. Lalu di sini organisasinya berubah-berubah ya. Ada beberapa yang berubah itu adalah biasanya di bentuk-bentuk di sini ada bidang-bidangnya gitu, biasanya akan mengikuti dinamika kebutuhan gitu ya. Lalu kemudian di sini organisasi dari 2014 sampai 2017 seperti apa, sekarang pun sudah berubah gitu ya. Tapi hampir semua sama, kalau ini kami komunitas menjadi satu, menjadi Center of Excellence, kemudian tetap ada bidang-bidangnya tetap ada. Pembinaannya ada bagaimana, ada audit kinerja insinyur meskipun saat ini itu masih belum powerful ya, tetapi sebenarnya undang-undang ini sudah mengatur dengan cukup detail bagaimana pelaksanaan pengelolaan keinsinyuran ini. Nah, ini yang tidak sesuai oleh bukan insinyur, oleh insinyur asing. Sekarang ini kalau di medsos ya, reviewer hanya karena dia sudah praktisi. Kadang-kadang mereka reviewer padahal sebenarnya dia tidak memiliki latar belakang teknik gitu ya. Memang sesuatu sekarang ini dengan media sosial seperti ini, dengan mudahnya kita mencari Google. Kalau kita semua nih, para insinyur ini nggak pada daftar, tercatatnya tuh tadi tuh 87.000. Itu sudah se-Indonesia loh. Padahal jumlah penduduk Indonesia 282 sekarang juta. Itu tadi berapa angkanya? 87.000, berapa persen? Coba hitung berapa persen, mah serem ya. 0, udah deh nggak ketahuan. Coba, kalau itu ditanya, Indonesia, kalau kita bikin statistik nih, Indonesia, 280 ini, Certified Engineer, profesi, 87, 0,000. Kira-kira daya saing Indonesia bagaimana? Ini bicara mengenai indeks Human Capital Readiness. Ya, jadi kita harus care, kan nggak mahal ya, 300.000 per bulan, per tahun untuk mempertahankan. Untuk masuknya memang berjuta, ada juta ya. Tapi kalau adik-adik nanti masuk di perusahaan, itu bisa menjadi beban pelatihan, ya, beban pelatihan bagi perusahaan. Wajib perusahaan memberikan pelatihan, ya. Jadi ingat. Angka 87 tadi itu masih 0,0000 sekian. Ketentuan peralihan seperti biasa, dalam waktu 3 tahun setelah diundangkan, udah kelewat. Semuanya harus, yang dulunya meskipun belum dapat masih ST gitu ya, harus sudah mencari insinyur. Gitu. Oke, dah. Mau masuk ke yang nomor 3, tapi mau tanya dulu nggak? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Ya. Buat insinyur ini kan Ibu seperti yang dipaparkan bilangnya 3 tahun setelah lulus kuliah itu apakah ada seperti jatah bidang gitu? Jadi kayak kan beberapa bidang ada yang teknik dan manufaktur dan sebagainya. Kalau untuk satu orang itu biasanya ada jatah harus mengambil hanya satu bidang saja atau bisa beberapa bidang. Terus yang kedua itu kan ada insinyur profesi pertama, insinyur profesi madya dan utama ya Bu. Itu apakah kalau bidangnya yang diambil sama, itu baru bisa naik ke madya dan utama? Apakah
dengan kalau kita ngambil bidang yang berbeda itu harus atau kembali lagi ke Pratama lagi ya Bu? Nanti pada waktu assessment itu akan menunjukkan tadi IPU itu udah multi gitu ya. Jadi kalau kemudian pada waktu assessment saya melakukan ini, ada interdisiplin yang berbeda, kemudian ada multi bidang yang berbeda, akan ketahuan, oh ini sebenarnya sudah pantas masuk di IPU, oh ini sudah pantas baru di IPP, atau ini baru di IPN gitu. Itu berdasarkan dari assessment pada waktu adik-adik nanti mengisi yang namanya FAIP ya. FAIP itu apa Mas? Formulir aplikasi insinyur profesional ya gitu. Jadi enggak nanti IPP bidang apa, IPP bidang enggak satu. Ya. Selamat sore Bu. Perkenalkan saya Ray dengan NIM 130211068. Ya. 101 saya nggak mau ngapalin punya saya juga. Silakan Mas. Saya izin bertanya, tadi kan khususnya PII itu memfasilitasi sertifikasi profesi yang tadi IPP, IPM, dan IPU, dan bahkan kalau ada insinyur asing itu juga diharuskan untuk mengambil. Tapi untuk secara skala internasional, itu apakah gelar insinyur profesi itu dapat bersaing di skala internasional, dan kayak kalau misalkan untuk teknik kimia, apakah ada gelar yang sama dalam taraf internasional gitu? Oke, terima kasih. Ya, Mas Ray, betul, bagus. Jadi PII ini udah punya kerjasama dengan AFEO, ya, ASEAN Federation Engineer Organization, ya. Jadi sama nanti IPP PM ini nanti belakangnya kalau masuk ke internasional ke ASEAN Eng. Lalu kalau ke Asia Pasifik namanya APEC ya, APEC Engineer. Ya, jadi ada. Dan itu kesetaraan itu sudah menjadi ratifikasi secara nasional dan internasional. Jadi jangan lupa nanti saya berikan contoh-contoh. Mas Arif itu apa? APEC ya, APEC juga ya. ASEAN Eng dan APEC Eng. Kalau saya baru ASEAN Eng. Gitu. Dan itu mudah. Setelah adik-adik dari IPP sudah boleh Mas, IPM ya, minimal IPM tadi, makanya tulisannya yang IPM tadi itu adalah standar internasional. Jadi begitu IPM, insinyur profesi madya, dia langsung ada sandarannya atau kesetaraannya dengan internasional profesi. Industri kita, kalau dibiarkan ini sama, belanjanya juga lesu, ya tambah lebih rendah lagi, ya. Tapi itu bukan. Makanya bicara pengangguran masih ada ya. Ini saya ingin mengajak adik-adik kritis, meskipun kita kimia, tapi ujung-ujungnya orang-orang yang sukses harus ada tambahan ilmu-ilmu lain selain teknik kimia ya. Sebentar, habis ini saya cepat aja. Ini EPJMN udah ya, nanti adik-adik baca sendiri ya. 17.845, 45 indikator pengukurannya. Bagaimana di sini adik-adik nanti ada yang akan diajak pergi ke Bali ya, karena di tahap 1, 2025-2009 kita bicara CCS, CCUS, dan itu sudah masuk di dalam program yang disahkan undang-undang. Jadi kalau sekarang mau fokus di oil and gas, belajar CCS, CCUS, di situ letaknya ya. Mau fokus karena Indonesia memiliki potensi basin yang akan menjadi, ada salin water ya, itu nanti yang akan diinjek menjadi lokasi, dan ini sudah ada di dalam Permen SDM, Permen Pak Menteri Arifin. Pak Menteri Arifin adalah Menteri Energi yang satu-satunya teknik kimia. Ya, kita cukup berbangga ada orang teknik kimia yang sampai kepada menteri. Ya, dan itu lahir dari ITB. Tepuk tangan dong. Ya, luar biasa Pak Arifin, kalau tahu senang banget. Nanti saya mau foto, saya kirimkan ke Pak Arifin. Pak, saya sama adik-adik Bapak. Ya, jadi kita bicara itu ya, CCS masih di sini tetap ada. Lalu kita bicara nuklir. Adik-adik, kimia masih erat kaitannya dengan nuklir ya. Tolong, titip. Nuklir adalah sesuatu keniscayaan.
Nuklir sesuatu keniscayaan. 5 tahun sekali refueling, aman. Hanya soal mindset aja. Mari kita sama-sama bicara itu. Karena ini sangat praktis, cepat, huge. Kebutuhan akan lebih cepat kalau ini bisa masuk, ya. Dan sekarang bukan soal scale-nya gede, tapi menujunya scale yang kecil. Small modular reactor, micro modular reactor, itu menjadi sesuatu yang saat ini tren dari nuklir, ya. Saya direktur anak perusahaan, dirut anak perusahaan, lalu saya dinaikkan jadi direktur di PLN, direktur, lalu 2 bulan saya direktur, saya diberikan jabatan rangkap sebagai PLT Dirut. Dari situ saya akhirnya bisa menjadi tenaga ahli menteri yang dulunya saya eksekutor. Saya orangnya eksekutor. Anak buah saya mulai dari jam 6 pagi sampai jam itu pasti udah siap dengan handphone. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.